Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu investor dan calon investor, serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT AKR Corporindo Tbk. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Wiki Adrian dari IDX Channel yang akan memandu acara Public Expose kali ini. Dan hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan juga Ibu, manajemen dari Perseroan. Saya akan sapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Suresh Fembu, selaku Direktur and Corporate Secretary. Selamat pagi Bapak Suresh. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga saya ingin sapa yang kami hormati Bapak Ignatius Teguh Prayoga, selaku Head of Investor Relations. Selamat pagi Bapak Yoga, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Dan saya juga ingin sapa Ibu Viana M. Awalina selaku Corporate Secretary Officer. Selamat pagi Ibu Viana. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung Bapak dan juga Ibu. Dan sebelum kita memulai untuk memasuki sesi pemaparan, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video company profile dari PT AKR Corporindo Tbk. Indonesia is the largest archipelagic country in the world. However, due to its archipelagic state, logistics becomes crucial to doing business in Indonesia. With a strong foundation of infrastructures and transportation facilities, PT AKR Corporindo Tbk, a leading logistics and supply chain solutions company, engaged in the trading and distribution of petroleum and basic chemical products across the country. Our vision in AKR is to be the leading provider of logistics services and supply chain solutions for chemicals and energy distribution in Indonesia. AKR has been building unparalleled networks of logistic infrastructures across the country. AKR has worked with solid partners for decades and is trusted for its strength in trading and distributing basic chemicals for using in the manufacturing of rayon, textile, glass, detergents, soaps, and daily consumer goods. In 2005, AKR started distributing fuel to industrial customers, such as mining, power plant, shipping, and manufacturing. The fuel products offered have expanded from diesel to gasoline and new markets such as aviation. Beyond providing distribution services to the industry, since 2010, AKR was licensed to develop fuel stations for vehicles and fishermen.
The size of the market for the retail industry in Indonesia attracted foreign investors to collaborate with AKR. Welcome to GPay, Java Integrated Industrial and Ports Estate, a beacon of progress and development located in Gresik, East Java. Just a stone's throw from Surabaya and at the mouth of the Madura Strait, GPay stands as Indonesia's first integrated industrial and port development project. Since its inauguration in 2018, GPay has become a strategic industrial hub with a total area of 3,000 hectares. Its deep seaport, now the deepest in East Java, enables the handling of capsized vessels up to 100,000 DWT, reflecting GPay's commitment to logistic efficiency. GPay is an Indonesian economic zone, which is in demand by the industry player and ready to accommodate Industry 4.0 investors. With the availability of the utilities needed by the industry, GPay is innovative and future-oriented. This year, we are proud to announce that Gresik Special Economic Zone has been recognized as the best industrial special economic zone by the government of the Republic of Indonesia. Berikutnya, kami mengundang para penerima penghargaan kawasan ekonomi khusus terbaik. Diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus Gresik untuk kategori KEK Industri Terbaik, Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manya Sejahtera selaku Badan Usaha Pengelola KEK Gresik, Bapak Bambang Sutikno. This prestigious award is a testament to our dedication to creating a world-class industrial environment. As part of the community, AKR also empowers the surrounding environment to grow together. Structured and sustainable corporate social responsibility programs have become an integral part of the company's operations. We believe that AKR will continue with the support of the surrounding community, employees, government, customers, and all other stakeholders. PT AKR Corporindo Tbk has achieved a solid track record for more than 5 decades and has succeeded in providing added value to stakeholders. AKR believes that openness and transparency are important elements in maintaining good corporate governance. With the right strategy and accuracy in work, AKR continues to optimize its potential to build sustainable values towards better development. Baru saja kita simak penayangan video company profile dari PT AKR Corporindo Tbk dan selanjutnya manajemen Akra akan mempresentasikan kinerja terupdate dan strategi bisnis ke depan dengan rincian seperti yang kemudian kita dapat saksikan pada layar. Kami silakan kepada manajemen PT AKR Corporindo Tbk untuk memberikan paparan. Selamat pagi para peserta sekalian. Terima kasih telah bergabung pada acara Public Expose untuk tahun 2024 ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Direksi Bursa Efek Indonesia dan panitia untuk hosting acara ini. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Suresh Wembu, selaku Direktur dan Corporate Secretary AKR Corporindo, mewakili Presiden Direktur kami, Bapak Haryanto Adikusumo. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ignatius Teguh Prayoga selaku Head of Investor Relations. Kami mohon maaf, Presiden Direktur kami berhalangan hadir pada acara Public Expose ini karena ada keperluan dan mendadak untuk mendesak. Next. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan sekaligus memberikan outlook perseroan kami dalam poin-poin diskusi sebagai berikut. AKR sebagai perusahaan logistik dan supply chain yang melayani kebutuhan dasar industri baik BBM maupun kimia yang selama 60 tahun terakhir memberikan kinerja yang kuat dan konsisten didorong oleh bisnis model yang adaptif. Saat ini kami juga sedang memonetisasi investasi di kawasan industri GP untuk membangun fasilitas utilitas industri
yang bisa mendapatkan pendapatan yang lebih stabil di masa depan. Kami juga secara konsisten terus berekspansi guna memenuhi kebutuhan BBM dan kimia industri, terutama di bagian Indonesia Timur, dan meluas jaringan retail kami di BP AKR. Dan seluruh operasi kami disupport oleh neraca kewangan dan arus kas yang kuat, sehingga kami mampu berekspansi sekaligus menurunkan net gearing kami dan membayar dividen yang konsisten. Dan kami depan inisiatif keberlanjutan dengan bangun bisnes kami, terutama dalam pengembangan energi ramah lingkungan di masa depan. Next. Selama 64 tahun, AKR melayani consumer industry di Indonesia dalam menyediakan end-to-end logistic supply chain services. AKR telah membuktikan pertahanan bisnis modal perseroan dan konsistensi kinerja yang kuat dalam menghasilkan nilai bagi seluruh kepentingan. Berhasilan ini juga mencapai dengan kemampuan perseroan untuk terus bangun diri dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas sumber daya yang kami miliki, sehingga perseroan dapat memenuhi kebutuhan dasar industri untuk bahan kimia dan BBM di pelosok negeri. Berkembangannya bisnis AKR dengan mengoptimalkan perseroan ini mendorong kepercayaan pemerintah untuk bermitra dengan perseroan dalam program distribusi serta meratakan harga BBM bersubsidi terutama untuk daerah-daerah 3T. Perseroan juga berpercaya untuk mitra-mitra joint venture ternama, di antaranya dengan Royal Vopak, kemudian bersama BP dari Inggris untuk bangun infrastruktur dan juga pompa bensin dengan mereknya BP AKR yang sediakan berkualitas tinggi dengan menawarkan customer experience yang berbeda. Sejak tahun 2013, AKR dengan Pelindo juga bangun kawasan ekonomi khusus JP di Gresik yang merupakan kawasan ekonomi khusus terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam dan memberikan keunggulan untuk efisien biaya logistik serta insentif fiskal dan non-fiskal yang sudah menarik banyak investor asing dan domestik. KIKJP juga memberikan area kebutuhan baru di masa depan dengan bisnis utilitas yang menghasilkan recurring income seperti listrik, air, gas, dan lain-lain. Next. Pada tahun ini, kita bangga untuk bilang kami merayakan 30 tahun tercatat di Bursa Efek Indonesia dan telah berkembang secara signifikan dari awal IPO di tahun 1994 dengan market cap 65 miliar rupiah dan telah berkembang menjadi 32 triliun di tahun 2024. Dalam periode ini, laba bersih kami telah meningkat dari 17,5 miliar rupiah menjadi 2,8 triliun rupiah. Dan ini menghasilkan return yang signifikan kepada pemegang saham dengan total shareholder return termasuk capital gain dan dividend dengan CAGR 32% dalam kurun waktu 15 tahun. Next. Perseroan telah membuktikan bahwa bisnis model perseroan cukup tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dengan kombinasi bisnis model yang kuat dilengkapi oleh end-to-end logistik dan supply chain infrastruktur serta komitmen untuk memberikan pelayanan logistik dan fasilitas kawasan industri terbaik kepada para pelanggan. Laba neto kami berhasil tumbuh secara signifikan, terutama semenjak kami memasuki masa monetisasi tanah di KIK JP Gresik. Hal ini mendorong return on equity dan return on asset kami pada level 25% ROE dan atas 9% ROE yang merupakan lebih atas deposit rate dan tinggi di perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek. Selain itu, manajemen dapat mengingatkan proforma perseroan sering dengan penurunan net gearing ratio perseroan, di mana neraca keuangan kami siap untuk perkembangan selanjutnya
dan memitigasi risiko ke depan. Next. Performa yang konsisten, tumbuh dan berkembang ini disupport oleh aset infrastruktur yang terintegrasi. Kekuatan infrastruktur perseroan telah memberikan keunggulan kompetitif dan entry barrier untuk kompetitor kami melalui 17 lokasi di pelabuhan utama di Indonesia, baik laut maupun sungai. Dan kami akan terus berekspansi untuk melayani pelangganan di pelosok negeri, di antaranya dengan ekspansi di terminal Morowali dan pelabuhan JP. Dan infrastruktur ini terintegrasi melalui IT platform yang memungkinkan perseroan memonitor pasokan dan penggaraan aset secara real time guna menjaga dan bangun kualitas yang servis. Next. Business model AKR telah didesain untuk minimalisir risiko volatilitas komoditas dengan model pass-through dan formula harga yang minim exposure terhadap risiko harga minyak dunia dan juga modal berbasis komisi di segmen kimia dasar. Selain itu, pelangganan perseroan mencakup berbagai spektrum industri di Indonesia. Pada segmen BBM, perseroan mendistribusikan BBM industri ke sektor pertambangan, baik batu bara dan mineral, kebunan, dan industri lain-lain. Sedangkan pada segmen kimia dasar, perseroan berhasil peluang-peluang baru dari program hilirisasi mineral yang dorong pemerintah untuk mendistribusikan kimia dasar kepada smelter-smelter baik alumina atau nikel, selain pelangganan inti perseroan di industri tekstil dan manufaktur. Next slide. Di masa depan, AKR akan terus bertumbuh dengan mengoptimalisasi unggulan kompetitif perseroan dengan ekspansi infrastruktur di Indonesia Timur, khususnya di Morowali dan juga di JP serta penambahan kapasiti di hub kami di Sragen, Kalimantan. Infrastruktur logistik perseroan telah juga didukung oleh teknologi IT pada control tower perseroan yang lokasinya di head office AKR Jakarta sehingga menjamin kualitas produk dan meningkatkan efisiensi operasi perseroan. AKR juga akan terus membangun bisnis dengan jaringan bersama mitra internasional di segmen BBM non-subsidi serta produk baru seperti BBM aviasi, lubrikan dan lain-lain. Kami juga akan memaksimalkan potensi bisnis kawasan industri JP dengan bangun fasilitas utilitas yang butuh industri seperti jaringan transmisi listrik, air, gas terminal, power plant serta floating solar panel kelas dunia guna mendukung lancaran operasi tenen kami dan menghasilkan pendapatan berulang yang lebih stabil. Next. Kami yakin arah pertumbuhan perseroan akan sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan global, terutama semakin didorong program hilirisasi yang mendorong permintaan BBM dan kimia dasar untuk bisnis B2B kami. Diversifikasi industrial supply chain dan ekspansi industri dari negara maju ke kawasan ASEAN yang akan menjadi angin segar bagi perkembangan kemajuan bisnis industrial estate kami, di mana juga disupport oleh status KIK khusus yang dapat memberikan untungan fiskal dan non-fiskal bagi investor di JP. 3. Dorongan inisiatif pengurangan emisi dan tren low carbon economy yang dorong meningkatkan penggunaan biodiesel dan BBM berkualitas tinggi, terutama bahan bakar dengan oktan tinggi. Next. Dengan proforma yang konsisten, meningkat dan penurunan net gearing ratio, perseroan juga dapat memberikan reward kepada pemegang saham AKR melalui pembayaran dividen hingga total kumulatif dividen yang sudah bayarkan dalam waktu 7 tahun seperti yang bisa lihat di slide ini, terakhir hingga mencapai 8,2 triliun rupiah dengan rasio pembayaran dividen di atas 50% dan akan berkomitmen untuk menjaga level tersebut setelah pertimbangkan kebutuhan belanja modal dan modal kerja. Kalau dividen policy perseroan adalah untuk bagikan minimum 30%, kalau
laba netonya di atas 50 miliar rupiah. Terakhir kami membagikan dividen interim pada tanggal 15 Agustus lalu sehingga dividen payout ratio 98% dari laba neto di 6 bulan tahun 2024 itu 985 miliar. Next. Sekarang saya minta Pak Yoga untuk bawa slide-slide berikutnya terkait dengan performance AKR dan juga terkait JP. Over to you, Pak Yoga. Ya, terima kasih banyak Pak Sures. Selamat siang semuanya. Saya senang berada di sini untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Jadi untuk slide selanjutnya di slide 14, saya akan menjelaskan sedikit tentang drivernya AKR, terutama bagian revenue dan juga bagian laba bruto. Jadi karena AKR menggunakan pass-through mechanism yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sures, financial metrics yang bisa menggambarkan kontribusi per segmen adalah berdasarkan laba bruto. Jadi pada pie chart ini terlihat segmen perdagangan dan distribusi masih menjadi penopang utama profitabilitas AKR. Namun dengan berkembangnya pesat bisnis kawasan industri ini, kontribusi dari bisnis segmen ini meningkat dari 18% di semester pertama 2023 menjadi 22% di semester pertama 2024. Next. Kami masih melihat pertumbuhan segmen perdagangan dan distribusi BBM dan kimia dasar didorong seiring peningkatan aktivitas pertambangan dan perkembangan smelter-smelter baru baik untuk nikel, tembaga, bauxite yang akan juga meningkatkan kebutuhan kimia dasar terutama di area Sulawesi, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya. Segmen BBM retail juga masih menarik karena secara umum permintaan BBM terus bertumbuh dan pemerintah juga mulai mendorong penggunaan BBM RON 92 ke atas. Dan ini akan menjadi pasar yang menarik untuk perseroan karena partisipasi swasta baru berkisar di angka 2% yang akan memberikan peluang pertumbuhan yang besar untuk bisnis retail kami. Next. Kami telah masuk di segmen retail semenjak tahun 2010 melalui SPBU dan SPBN AKR yang mendistribusikan BBM bersubsidi kepada masyarakat yang di tempat 3T. Terdepan, terluar, tertinggal, dan AKR akan berkomitmen mendukung program distribusi BBM subsidi pemerintah dengan penandatanganan kontrak energi bersubsidi untuk tahun anggaran 2024, di mana pemerintah terus mempercayakan AKR untuk terlibat. Dan salah satu alasannya adalah karena pemanfaatan teknologi IT AKR yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses distribusi. Next. Pengalaman ini yang membuat kami dipercaya mitra internasional kami, yaitu BP, untuk bekerja sama membangun jaringan retail BBM non-subsidi BP AKR. Kami telah mengoperasikan 53 outlet, terutama di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat, di mana outlet kami memberikan pengalaman baru dalam mengisi BBM melalui kehadiran mitra non-BBM, seperti Kopi Tuku, Catai, Minimarket, dan lainnya. Next. Saat ini kami akan menjelaskan soal industrial estate kami yang saat ini menjadi salah satu growth driver baru kami. Next. Semenjak tahun 2013, AKR bersama Pelindo mengembangkan kawasan industri terintegrasi pelabuhan laut dalam, di mana di area kawasan industri, AKR memiliki saham mayoritas sebesar 60% dan 40% di kawasan pelabuhan. KEKJP saat ini dipercaya menjadi tuan rumah bagi industri-industri berat seperti smelter tembaga terbesar di dunia, Freeport, dan ekosistem industri metal dan turunannya yang terbentuk di JP. KEKJP juga dilengkapi dengan fasilitas kelas dunia seperti jaringan listrik yang mampu mendukung listrik hingga 500 MW, serta jaringan gas dan pengolahan air limbah. Next. Status KEKJP Gresik diberikan melalui PP 40 tahun 2019 dan beroperasi secara penuh di tahun 2022, sehingga KEKJP mampu menawarkan insentif fiskal seperti tax holiday dari 10 tahun hingga maksimal 20 tahun, tergantung dari jumlah investasinya, dan juga keuntungan non-fiskal seperti HGB jangka panjang, kemudahan imigrasi, dan perizinan lainnya. Next. Bisnis industrial estate kami memiliki 3 jenis revenue stream, yaitu saat ini kami sedang memonetisasi inventory tanah yang dijual ke industri dan memiliki potensi indikatif sekitar 18-20 triliun rupiah dalam revenue level di 7-8 tahun ke depan.
Nomor 2, pendapatan utilitas melalui penjualan listrik, air, dan gas. Dan ketiga, pendapatan dari pelabuhan yang di fase 1 telah beroperasi dengan kapasitas tahunan sebanyak 10 juta ton. Next. Status KEK di JP telah diberikan pada tahun 2021 dan efektif di tahun 2022. Dan saat ini telah berhasil mengakselerasi penjualan tanah di JP, di mana penjualan tanah di tahun 2022 mencapai 44,4 hektar, dan tahun 2023 mencapai 91 hektar. Di mana sebelumnya JP hanya menjual sekitar 10-15 hektar per tahun. Dan JP telah berhasil menjual kepada 22 tenant dengan jumlah investasi sebesar 4,6 miliar dolar atau 71,5 triliun rupiah. Sehingga JP dianugerahi penghargaan kawasan ekonomi khusus terbaik yang diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Pada tahun ini, JP masih menargetkan penjualan tanah sebesar 115-120 hektar. Next. Pada Agustus tahun 2024, Bapak Airlangga turut serta meresmikan smelter terbesar di dunia milik Freeport di JP. Smelter ini akan menghasilkan tembaga sebanyak 600.000 ton per tahun, emas 60 ton, perak 200 ton, dan byproduct lainnya, sehingga akan menghasilkan ekosistem industri berbasis produk tembaga dan turunannya, di mana tembaga hasil dari smelter tersebut akan diserap oleh PT Haliang Nova Material untuk menghasilkan produk copper foil and tube, bahan yang esensial untuk baterai. Smelter tembaga ini akan menghasilkan pendapatan sewa bagi JP selama 80 tahun, juga pendapatan dari pelabuhan, dan juga utilitas seperti listrik hingga 170 MW. JP di masa mendatang juga akan menarik ekosistem industri lain seperti industri berbasis kaca dan kimia. Next. Kawasan pelabuhan telah beroperasi seluas 112 hektar untuk fase pertama dengan kapasitas 10 juta ton per tahun untuk melayani kargo curah baik cair maupun padat. Di tahun 2023 sendiri, pelabuhan JP telah melayani kargo sebanyak 23 juta ton per tahun 2023, dan diharapkan setelah seluruh fase selesai sampai fase 4 akan mampu menangani 26 juta ton per tahun. Untuk pelabuhan JT Freeport, JP telah menyediakan konveyor khusus untuk mendukung operasi. Next. JP dibangun dengan tujuan akhir menghasilkan pendapatan berulang di masa depan melalui penjualan listrik, air, dan gas. Dan saat ini JP mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas dengan ukuran 23 MW dengan izin penjualan hingga 515 MW. JP juga menjual pendistribusikan listrik yang dihasilkan oleh PLN yang dialirkan melalui substation yang dibangun JP. Selain itu, terdapat opsi untuk menggunakan listrik dari energi terbarukan, yaitu solar panel untuk tenan-tenan kami yang membutuhkan listrik rendah emisi di tahun 2025. Untuk gas, JP akan mengoperasikan LNG terminal yang akan dikembangkan bersama BP. Next. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang analisa finansial dan outlook. Next. Jadi laba bersih AKR bertumbuh di mana di tahun 2023 mencapai 2,78 triliun dengan ROI level yang tinggi 25%. Next. Dan menunjukkan AKR tetap mampu menjaga momentum dengan aset di first half 2024 mencapai 28,5 triliun dengan komposisi kas sebanyak 17% dan kawasan industri 25% yang bisa dimonetisasi ke depannya. Next. Net gearing perusahaan tetap kami jaga di level rendah, yaitu di level angka 0, dengan rasio lancar 1,7 kali supaya kami bisa mendanai perkembangan kami selanjutnya. Next. Secara outlook, kami memaparkan AKR dalam 3 mode pertumbuhan, di mana pertumbuhan yang stabil akan dihasilkan oleh segmen perdagangan dan industri seiring peningkatan aktivitas industri dan hilirisasi, dan lalu mode monetisasi yang didorong oleh penjualan lahan dengan status KEK sebagai katalis yang bisa memberikan pertumbuhan double digit. Dan mode pertumbuhan untuk 5-10 tahun ke depan melalui bisnis-bisnis baru di segmen utilitas kawasan industri, BBM retail baru, dan produk baru, serta energi ramah lingkungan dengan bisnis gas dan energi terbarukan. Next. Terkait keberlanjutan, next. AKR di tahun 2024 mendapatkan A rating dari agensi MSCI dan skor resiko rendah dari Sustainalytics 3,8, di mana ini di bawah rata-rata seiring effort AKR terkait keberlanjutan dan pelaporannya sejak 2013. Dan AKR juga merilis AKR Horizon 2030 sebagai acuan
keberlanjutan kami dalam jangka panjang. Next. AKR Horizon 2030 berfokus pada pertumbuhan dalam jalan keberlanjutan dengan 3 pilar, yaitu bisnis, manusia, dan tata kelola. Effort yang kami akan lakukan berfokus kepada efisiensi, baik operasi maupun emisi melalui pemanfaatan IT dan investasi energi ramah lingkungan. Jadi kami dalam inisiasi ini kami mencegah terjadinya insiden lingkungan dan kemanusiaan, peningkatan inklusivitas dan juga pencegahan pelanggaran hukum. Dan saat ini AKR telah menjadi bagian-bagian indeks ESG utama, di IDX, selain juga indeks non-ESG lainnya seperti IDX 30 dan juga RQ 45 di main board, dan juga AKR telah menerima beberapa penghargaan bergengsi baik dari industri pemerintah dan juga non-pemerintah. Terakhir, manajemen manajemen senior AKR yang terdiri dari profesional dan bidangnya akan memastikan AKR terus bertumbuh dengan mengedepankan praktik manajemen dan tata kelola terbaik untuk memaksimalkan keunggulan komparatif dan bertumbuh dengan menyelaraskan dan dengan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Semoga ini membantu teman-teman untuk mengenal AKR lebih lanjut. Dan saat ini kami buka untuk Q&A session. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita akan langsung masuk sesi tanya jawab. Dan kami telah melihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan langsung sampaikan. Ini ada, namanya tidak disebutkan ya. Apakah boleh digambarkan mengenai target-target AKRA di tahun 2024 dan tahun depan di tahun 2025, terutama untuk proyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Silakan Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita sampaikan, keseruan menurunkan ekspektasi laba di tahun 2024 itu tergantung dengan dua aspek. Satu, performance dari trading and distribution. Yang kedua juga adalah penjualan lahan dan utilitas di JP. Kita yakin di semester kedua performance AKR tetap bisa tumbuh dengan permintaan BBM industri dan retail naik dan juga terkait dengan permintaan BBM untuk industri dan juga kimia dasar, especially di Indonesia Timur. Mungkin tahun ini kita masih lihat prospeknya untuk nambah penjualan lahan di JP. Tadi seperti Pak Yoga sudah tadi kasih tahu di presentasi, kita targetkan untuk naikin penjualan lahan di JP. Dengan ini kita tetap optimis tahun ini pertumbuhan AKR bisa menjadi sekitar 7-8% profit growth di tahun ini banding dengan tahun lalu. Untuk tahun 2025, kami masih pertimbangkan proyeksi tersebut pada kuartal 4 2024 agar merencanakan strategi ke tahun depan lebih matang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Berikutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Terkait dengan prospek JP, apakah ada rencana tambahan tenan besar dalam jangka waktu dekat? Silakan Bapak Ibu. Ya, seperti di JP sebagai kawasan ekonomi khusus sekarang sudah sediakan semua fasilitas termasuk infrastruktur, termasuk fiskal dan non-fiskal benefit untuk beberapa tenant atau industri yang mau masuk ke JP. Freeport copper smelter yang paling besar di dunia sudah operasi sekarang, dan dengan bicara terkait dengan ekosistem yang terbentuk di JP seperti di industri-industri terkait dengan tembaga, kaca, chemical dan lain-lain, kita lihat ada banyak prospek dalam negeri dan dari luar negeri juga. Di kuartal 3 kita sudah tanda tangan satu lagi perusahaan yang besar dari China yang mau masuk ke JP untuk ke sektornya kimia. So dengan berapa prospek yang kita masih dalam negosiasi, kita yakin di semester kedua penjualan JP, lahan di JP bisa meet target
tadi sekitar ya 100 sampai 115 hektar di tahun ini. Juga dengan beberapa sektor seperti renewable dan juga baterai dan lain-lain, itu juga lihat ada prospeknya bagus. Juga selain cuma dapat revenue dari penjualan lahan, JP juga dapat income dari utilitas seperti listrik, air, pelabuhan dan lain-lain. Dengan banyak tenant yang sudah mulai operasi, kita lihat kebutuhan listrik di JP juga meningkat. Dan itu juga bisa dorong profitabilitas dan recurring income-nya JP. So basically kita very bullish dan juga optimis the prospek JP untuk tahun depan masih sangat bagus dengan land bank lebih dari 700 hektar yang siap untuk huni dari berapa tenant. Kita yakin dalam waktu 5 sampai 7 tahun banyak industri masih masuk ke JP. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Dan pertanyaan ketiga adalah terkait dengan prospek pertumbuhan kendaraan listrik. Bagaimana Akram menyikapi terkait hal ini? Apakah ada rencana untuk pengembangan SPKLU atau bahkan penyediaan baterai untuk kendaraan listrik? Ya, sementara di pompa bensin BP AKR, kita already sudah mulai sediakan battery swap dengan partner kami, yang mana beberapa kendaraan listrik seperti motorcycle itu bisa langsung tukar baterai di pompa bensin BP AKR. Tapi kita dengan lihat prospeknya untuk EV ke depan masih sangat bagus dengan pemerintahan, dorongan dari pemerintahan dan juga dari renewable dan itu. Untuk ini ke depan nanti kita ada rencana untuk kerjasama dengan BP untuk introduce BP charging outlet di beberapa tempatnya di Indonesia. Tapi masih kita harus lihat prospek dan juga perkembangan terkait bisnis ini. Tapi pasti ini bisa menjadi satu growth driver ke depan. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan masih dari Anonymous Attendee. Bagaimana strategi perusahaan untuk tumbuh di atas industri di sektor trading dan distribution minyak, di mana pemain terbesarnya adalah BUMN? Silakan Bapak Ibu. Yep. Di trading and distribution bisnis AKR ada dua aspek. Satu adalah kimia dasar. AKR sejak tahun 60 tahun distribusikan kimia dasar ke beberapa industri ya. Itu main prinsipal kita adalah Asahi Mas Chemical. Ini produk seperti chloroalkali ya, seperti caustic soda. Itu juga ada banyak demand sekarang untuk caustic soda, especially di smelter-smelter seperti di nikel, alumina dan lain-lain. Di segmen ini kompetisi kita bukan dengan perusahaan BUMN tapi dengan beberapa perusahaan di Indonesia. Tapi AKR memiliki infrastruktur dan juga network customer di seluruh Indonesia lebih dari 2.000 pelangganan yang mana kita terus ekspansi di dalam kimia dasar. Kalau bicara dengan BBM, sejak tahun 2005 AKR sudah masuk ke bisnis distribusi BBM. Sejak pemerintah sudah diregulasi dan sudah boleh orang swasta juga boleh masuk ke segmen B2B yang mana AKR sekarang distribusikan BBM biosolar ke lebih dari 1.500 pelangganan industri di berbagai segmen ya, termasuk ketambangan, plantation, bunker dan lain-lain. Ini bisnisnya B2B sekarang itu non-subsidi dan itu bukan dominasi dari satu perusahaan atau dua. Itu open market, tapi siapa yang bisa masuk ke bisnis B2B untuk supply biosolar, fuel oil adalah yang punya infrastruktur di seluruh tempat-tempat di Indonesia. AKR tadi seperti kita sudah bilang di presentasi, sudah ada infrastruktur seperti storage terminal, armada kapal, truk dan lain-lain. Dan juga dengan IT system yang kuat, kita bisa supply BBM ke seluruh daerah di Indonesia dengan efisien. So basically ini adalah satu bisnis yang sudah diregulate dan non-subsidi. Kalau terkait dengan bisnisnya BBM bersubsidi, AKR sejak tahun 2010 sudah percaya pemerintah untuk distribusikan BBM bersubsidi. Seperti biosolar, sekarang kita memiliki 106 pompa bensin dengan mereknya AKR, yang mana kita dampingin dengan perusahaan yang juga dapat seperti BUMN ya. Kalau bisnisnya BBM non-subsidi, yang seperti yang gasolin dengan oktan tinggi, yang mana AKR dengan BP sudah buka beberapa pompa bensin
di Jabodetabek dan juga di Indonesia Timur, Jawa Timur. Kita udah buka 55 pompa bensin dan kita lihat prospek ke depan juga sangat bagus dengan sekarang pemerintah juga dorong untuk kualitas udara dan juga minta pelangganan bisa beli yang produk yang mutunya bagus. So kita lihat prospeknya bagus di non subsidi juga. So basically AKR dengan kekuatan infrastruktur dan juga business model, kita percaya ada prospek yang bagus untuk AKR. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita menuju ke pertanyaan terakhir nampaknya ini ya. Berapa kira-kira maintenance capital expenditure perusahaan per tahun apabila dibandingkan dengan laba bersih, lalu bagaimana outlook payout ratio perusahaan ke depan? Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk maintenance capex kami mengalokasikan kurang lebih sekitar 200 sampai 300 miliar. Dan juga kami juga ada beberapa capex yang kami gunakan untuk berekspansi di daerah Morowali, JP, dan juga menambah kapasitas di hub kami di Stagen. Dan untuk payout ratio, kami seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sures tadi, policy kami di 30% ketika perusahaan telah mencapai laba bersih lebih dari 50 miliar. Tetapi Board of Directors berkomitmen untuk memberikan payout ratio lebih dari 50% setelah menghitung kebutuhan capex dan juga working capital. Jadi kalau misalnya tidak ada capex atau working capital yang cukup signifikan, kita akan bisa memberikan payout ratio yang cukup tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2022, tahun 2023 dan juga di interim dividend terakhir. Terima kasih. Baik, dengan demikian pertanyaan yang terakhir sudah disampaikan dan juga sudah dijawab. Artinya sesi Q&A sudah berakhir. Terima kasih Bapak dan juga Ibu manajemen, dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan juga Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan juga Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT AKR Corporindo Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami akan silakan kepada Bapak dan Ibu manajemen untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak dan Ibu, kami silakan. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada peserta Public Expose sekalian dan juga sangat apresiasi direksi dan manajemen Bursa Efek Indonesia untuk kasih kesempatan ini untuk kita di AKR Corporindo berbagai informasi terkait perusahaan dan juga prospek dan juga bicara terkait dengan kondisi perusahaan sekarang dan juga ke depan gimana kepada audiens yang sudah gabung di Public Expose hari ini. Kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan percayaan kepada pemegang saham dan pemegang kepentingan dalam menjalankan bisnis kami sekaligus mengikuti perkembangan zaman untuk mencapai tingkat pengembalian yang berlanjutan. Kita percaya informasi yang kita bagi pada hari ini berguna untuk teman-teman sekalian, dan bisa juga kalau ada pertanyaan lanjutnya atau mau informasi terkait dengan AKR bisa dapat dari website kami www.akr.co.id atau bisa hubungi ke Department Investor Relations dan Corporate Secretary, dan kita senang untuk bagikan informasi untuk investor-investor dan juga teman-teman yang sudah gabung di Public Expose hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kasih kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sures atas closing statement yang sudah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT AKR Corporindo Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT AKR Corporindo Tbk ini juga dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen PT AKR Corporindo Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.